adik-adik. Puji Tuhan, hari ini sudah masuk minggu yang ketiga bulan Agustus. Ya, cepat waktunya berlalu ya adik-adik. Tetapi kakak inginkan kita ini harus tetap setia. Ya, memang kita masih tetap ikutin ibadah online ini. Nah, kakak selalu menyajikan sekolah minggu ini tentang tema-tema yang mungkin adik-adik harus belajar ya. Beberapa minggu kemarin kakak sudah memberikan film-film tentang bagaimana caranya kita harus mengasihi. Apapun keadaan kita harus mengasihi. Nah, minggu kemarin kita sudah beberapa minggu kita lihat contoh cerita tentang Yusuf ya. Sebelumnya kita lihat cerita-cerita di mana ketaatan itu harus adik-adik miliki ya. Setelah itu baru tentang mengasihi. Nah, minggu kemarin itu adalah cerita terakhir dari Yusuf ya. Film tentang Yusuf terakhir kemarin adalah apa adik-adik? Ayo, ada yang ingat nggak? Yusuf akhirnya diangkat menjadi penguasa di negeri Mesir. Walaupun dia awalnya tidak enak, dia dibenci saudara-saudaranya, tapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dia mengalami kejadian yang tidak enak, dia dipenjara, difitnah, tapi akhirnya Tuhan punya rencana indah bagi Yusuf. Ya, Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir oleh Raja Firaun. Dan Yusuf dikasih cincin materai kerajaan. Hebat ya. Nah, itulah bukti dari kasih Yusuf. Yusuf taat juga. Nah, akhirnya Yusuf nanti bertemu dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya nanti pindah ke Mesir. Nah, itulah rencana Tuhan. Bahwa Tuhan mau menyelamatkan keluarga Yusuf dari kelaparan. Nah, minggu ini kakak akan bahas tentang yang lain ya. Yuk kita memuji Tuhan dulu ya. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu online kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, Tuhan sendiri yang menuntun kami, Tuhan sendiri yang membuat kami taat, untuk kami taat kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Lewat film-film yang kami tonton, biarlah film-film ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami, supaya kami tetap belajar tentang apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik ya, yuk kita bergembira dulu, yuk kita memuji Tuhan. Lagu-lagunya kakak selalu kasih lagu-lagu yang baru ya. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersuka cita, tabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersuka cita, tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersuka cita, tabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah
Allah sudah datang. Anak Tuhan bersuka cita, tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. 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 Tabut Allah sudah datang. Tabut Allah sudah datang. Tabut Allah sudah datang.
Tuhan ya. Nah, sudah sukacita ya. Lagu tentang Daud ternyata ada. Ya, Daud berperang melawan Goliat. Terus tabut Allah sudah datang. Terus apa lagi? Ya, saya laskar Kristus. Ya, Daud itu laskar Kristus loh. Buktinya Daud berperang melawan Goliat bukan dengan senjata, tapi dengan nama Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita akan nonton film tentang Daud dan Goliat. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Ya, adik-adik bagaimana? Udah pernah nonton belum filmnya? Atau udah pernah dengar belum ceritanya? Ya, yuk kita simak dulu ceritanya. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menonton film rohani tentang Daud dan Goliat. Tolong kami supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lima batu, ketapel, dan raksasa. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai, salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru.
Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Tuhan menolong Daud membunuh si raksasa Goliat hanya dengan 5 butir batu dan sebuah ketapel.
benar atau salah? Nah, adik-adik udah nonton tentang Daud dan Goliatnya. Nah, bagaimana? Daud kayak apa modelnya? Goliat kayak apa? Ternyata Daud kecil, badannya kecil, karena memang masih muda. Tapi Goliat badannya seperti apa? Besar. Besarnya bukan besar, ya saya pendek, dia tinggi, bukan. Dia besar sekali. Dia seperti raksasa. Memang Goliat itu keturunan dari bangsa Enak, kaum Enak, di mana keturunan bangsa itu adalah badannya besar-besar seperti raksasa, 2 kali lipat dari tingginya Daud, bahkan 3 kali lipat, dan besar. Tapi bisa kalah itu Goliat. Karena apa? Daud maju berperang, padahal tentara yang lain masih banyak loh, tapi mereka nggak berani. Akhirnya Daud bilang, saya akan maju melawan Goliat dengan nama Tuhan. Nah, jadi dia pakai apa? Ketapel, adik-adik. Kena kepala Goliat, mati, jatuh Goliatnya. Nah, adik-adik juga gitu ya, belajar dari Daud. Daud mengandalkan Tuhan, melakukan apa pun tetap mengandalkan Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri. Walaupun kita katanya pintar, jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan seperti Goliat. Seperti Daud. Memang Daud, coba kalau Daud badannya besar, pasti dia bilang, ini saya kuat pasti, ini saya punya senjata ini. Tapi karena Daud tidak punya apa-apa dan badannya pun kecil dan masih muda, tapi dia bilang, saya tidak punya kemampuan, tapi saya punya Yesus, saya punya Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Nah, akhirnya Daud menang, memang Tuhan yang menyertai dia. Nah, kita lihat penyertaan Tuhan, makanya kita andalkan Tuhan, Tuhan pasti sertai kita. Dalam ulangan, dalam belajar, andalkan Tuhan selalu. Ya, adik-adik, inilah kita akan akhiri sekolah minggu kita. Maka harap minggu depan kita akan ketemu kembali. Ya, kita berdoa ya. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mengikuti sekolah minggu kami ini. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi firman Tuhan lewat film yang kami tonton. Kami melihat contoh Daud yang mengandalkan Tuhan, Daud yang mengandalkan kuasa Allah. Biarlah Tuhan, kami juga boleh mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dalam apapun yang kami lakukan, kami boleh mengandalkan Engkau. Dalam belajar kami, dalam sekolah, ulangan, dalam kami bepergian, bermain, dimanapun kami berada, kami boleh selalu menyertakan Engkau dalam hidup kami, supaya kami berada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan rencana Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami, dan kami boleh memperoleh kemenangan seperti yang dialami Daud. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri sekolah minggu kami ini, dan kami berdoa untuk teman-teman kami. Biarlah teman-teman kami Engkau sertai juga, yang malas, yang rajin, yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memulihkan teman-teman kami kalau ada yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sekolah minggu kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman.
Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.